Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kuliah mata kuliah metode penelitian, di mana mata kuliah ini adalah tim dosennya ada 3 orang. Dan tim dosennya ada 3 orang, yaitu salah satunya yang pertama kebetulan adalah saya, itu Beni Kurniawan. Yang berikutnya adalah ada Bu Uis. Oke, ada Pak Amrin. Halo Pak Amrin, masih online Pak? Iya, iya, masih online Pak. Iya, iya. Ya, jadi hari ini saya kebetulan dapat tugas pertama, yaitu untuk pengantar metodologinya. Semoga lancar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pengantar metodologi penelitian yaitu pertama, jadi kami memiliki referensi buku yang akan bisa Anda baca sebagai bahan acuan untuk membaca ya, biar Anda istilahnya ya kayak apa sih buku acuannya itu, referensi yang biasanya dipakai untuk beberapa mata kuliah di beberapa universitas yang lain. Itu ada 3 buku, yang itu ada Essential Research Design and Methodology, ada Doing Research in the Real World, terus ada lagi bukunya How to Research. Seperti itu bisa dicari. Ada kalau beberapa referensi sebenarnya sudah banyak. Jadi beberapa modul-modul mata kuliah yang lain itu pun ambilnya dari 3 buku ini yang utama, cuma kebetulan bahasa Inggris semua seperti itu. Oke. Ilmu pengetahuan, metodologi ilmiah, dan penelitian ini adalah 3 hal yang sangat-sangat terkait dan istilahnya saling terhubung ya. Jadi ilmu pengetahuan, metodologi ilmiah, dan penelitian. Kenapa? Untuk melakukan metodologi, untuk melakukan penelitian itu harus memiliki metodologi, cara-cara untuk melakukan sebuah penelitian, cara-cara untuk mendapatkan datanya. Itu adalah menggunakan, jadi penelitian itu membutuhkan metodologi. Metodologi itu membutuhkan ilmu pengetahuan, jadi tidak sembarangan untuk bagaimana kita untuk menggunakan sebuah metodologi. Ada aturan-aturan tertentu. Anda aja kalau mau melakukan skripsi harus kalau mau lulus kuliah kan berapa sekarang? 144 SKS ya. Jadi harus belajar dulu teori dasar, teori kedua, sebenarnya Anda itu waktu praktikum bikin laporan itu sebenarnya melatih Anda untuk belajar metodologi untuk meneliti untuk melakukan riset kecil sebenarnya. Dan nantinya akan kalau dilatih kecil nanti akan menjadi untuk bisa terbiasa untuk melakukan riset besar seperti skripsi. Oke, masuk konsepnya ya. Konsep penelitian, riset, bahasa Inggrisnya kalau Perancisnya recherche. Saya tidak bisa ngomong bahasa Perancis ya. Ya itulah pokoknya ya. Re adalah kembali, to search adalah mencari, di mana studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut, menurut T. Hilwe ya. Sedangkan penelitian adalah suatu proses untuk mencapai secara sistematis dan didukung oleh data. Ini dia. Jadi penelitian itu harus pencapaiannya secara sistematis dan didukung oleh data. Jadi metodologi itu untuk memperoleh cara untuk mendapatkan datanya seperti itu. Suatu jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena menurut Leakey tahun 1997. Oke, karakteristik penelitian. Ini ada karakteristiknya, bisa Anda baca, ada penelitian. Nanti materinya akan saya share di grup ya, seperti itu. Oke, ada penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan. Jadi penelitian itu harus dari awal. Jadi suatu pertanyaan itu membuat kita terpancing untuk meneliti. Jadi kalau ada suatu masalah atau permasalahan, kita menjadi terpancing untuk meneliti. Penelitian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. Memang tujuan itu harus jelas. Kalau ada masalah,
terus mau apa tujuannya, seperti itu. Terus penelitian mengikuti rancangan prosedur spesifikasi. Nah, ini dia. Prosedur penelitiannya bagaimana? Caranya bagaimana? Analisis datanya bagaimana? Penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola. Itu dia ya. Penelitian diarahkan untuk permasalahan, pertanyaan atau hipotesis penelitian yang spesifikasi. Jadi kalau sudah ada penelitian, kita sudah punya permasalahan, pertanyaan, maka kita bisa menentukan perkiraan hipotesis itu adalah perkiraan awal. Perkiraan awal. Jadi dimungkinkan kayak contohnya kalau ada alat dimungkinkan alat yang dapat bekerja dalam efisiensi sebesar 90%, barangkali seperti itu. Boleh. Oke. Penelitian menerima asumsi kritis tertentu. Jadi penelitian itu menerima sebuah kritik yang memang kritis, ya, seperti yang tapi yang punya dasar seperti itu. Boleh. Jadi tidak ada penelitian yang harus benar, tidak ada, tapi itu bisa istilahnya dapat dibuktikan penelitian itu. Maka itu kritisnya seperti itu. Penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang mengawali penelitian. Penelitian adalah secara alamiah berputar secara siklus atau lebih tepatnya seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, ini jadi pertanyaan besar. Seperti. Jadi Anda sebenarnya kalau ketika sudah mata kuliah metil ini semester berapa ini ya? Mohon maaf saya tanya, ini semester berapa ya? Saya lupa ya. Semester 5. Semester 5 itu udah Anda sudah mulai merancang untuk saya mau meneliti apa. Jadi kalau saya ini awal-awal mata kuliahnya masih begini, saya menjelaskan dasar-dasarnya seperti itu. Tapi nanti kalian ketika ketemu Bu Is atau Bu Anisum, nanti Anda disuruh bikin proposal. Siap-siap aja. Proposal penelitian Anda mau dilanjut boleh, tidak dilanjut boleh, seperti itu. Jadi Anda bikin suatu permasalahan, disuruh mengidentifikasi masalahnya, permasalahan latar belakangnya bagaimana, dibikin metodologi dibikin tujuannya bagaimana, dasar teorinya bagaimana, tinjau literaturnya bagaimana, terus sampai metode apa yang mau digunakan seperti itu. Jadi nanti kayaknya nanti disuruh presentasi deh kayaknya, tahun-tahun kemarin seperti itu. Jadi Anda siap-siap seperti itu ya. Ya Pak. Ya, kayaknya jawabannya udah ikhlas itu. Ya Pak. Aduh. Ikhlas ya, Pak. Ikhlas ya, ikhlas udah. Ikhlas itu di hati ya, seperti itu. Ya itu. Oke. Jadi ada masalah, ada hasrat ingin tahu, maka metode non ilmiah. Jadi ada beberapa, sebenarnya kita memecahkan masalah itu ada beberapa teknik. Contohnya ini membedakan antara teknik yang pakai ilmiah dan metode yang ilmiah seperti itu. Oke, contohnya seperti gini. Seandainya ada seseorang memiliki suatu masalah, bagaimana dia ingin mengatasi masalah tersebut. Jadi ada dua hal cara yang bisa kita, kenapa sih harus pakai ilmiah, metode ilmiah. Pertama ada metode non ilmiah masuk, cari sebuah solusi. Terus ada sebuah metode yang menggunakan ilmiah. Jadi ada dua pendekatan ya, ada pendekatan secara ilmiah dan non ilmiah seperti itu. Semuanya kalau yang ilmiah itu wajib harus ada penelitian. Seperti itu. Bagaimana kalau metode non ilmiah biasanya ini faktor-faktor biasanya karena pengalaman, istilahnya mengklaim ini uji coba. Contohnya kayak di zamannya sekarang ini, kalau di COVID ini ya, zamannya pandemi ini, ada seseorang yang mengklaim saya menemukan obat penyembuh COVID-19. Seperti itu. Dia ini orang kalau minum ini pasti sembuh seperti itu. Tapi dia tidak menghitung secara metodologi berapa sampling yang sudah minum obatnya dia, berapa yang sembuh dan berapa yang tidak sembuh. Terus harus diteliti juga kenapa tidak sembuh. Itu harus seperti itu. Tidak boleh kita asal komplain ini obat saya ini hebat manjur. Tidak boleh seperti itu. Ini itu sangat
kentara sekali itu adalah tanpa sebuah metode ilmiah. Seperti itu, pendekatannya non ilmiah. Kalau pendekatan pakai ilmiah, ada standarnya bagaimana untuk menguji obat itu bagus apa tidak, cocok apa tidak. Pertama pada hewan, kalau tidak ada baru nanti tahapnya berikutnya pada dengan manusia. Itu pun harus SOP yang sangat ketat seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke. Ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian. Jadi contohnya seperti ini. Amir sakit perut selama seminggu. Pertanyaannya adalah, gitu kan ya. Kalau non ilmiah, pergi ke dukun. Penyembuhan gitu, seperti itu. Oh, ini perutnya perlu dipijat seperti itu. Amir kena guna-guna dari teman atau musuhnya atau mantannya seperti itu ya. Jadi itu bedanya seperti. Tapi kalau kita pendekatan secara ilmiah, cari data lapangan dulu. Amir makan apa? Dicek makan cabai. Aduh, siapa ini ya? Rame ya. Oke. Terlalu rame. Maaf saya mood semua ya. Seperti itu. Oke. Jadi jadi cari tahu kenapa masalahnya apa? Apakah ada usus buntu, apa karena dia makan ini apa jambu, apakah apa bukan cabai apa, jadi dicari. Terus periksa ke dokter. Periksa dokter akan menyarankan tes laboratorium. Baru ada pengobatan. Kalau sudah ada tes laboratorium akan keluar datanya, oh ini sakitnya seperti ini, maka dokter akan menyarankan obat. Dan sebelumnya seandainya nih ya, Amir keracunan kah, Amir usus buntu atau Amir macam-macam seperti itu. Ya, itu adalah bedanya menggunakan non ilmiah dan pakai ilmiah. Lanjut. Oke. Pendekatan ilmiah, perumusan masalah jelas, spesifikasinya juga bagus, terus masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur. Jadi bedanya yang paling pasti adalah pendekatan ilmiah adalah sesuatu yang dapat diamati dan diukur secara empiris, punya satuannya, seperti itu. Jawaban permasalahan didasarkan pada data. Proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Kesimpulan siap dan terbuka untuk diuji orang lain. Contoh penggunaan secara metode ilmiah. Tapi kalau menggunakan non ilmiah, perumusan kabur, abstrak. Waduh. Jadi kalau biasanya nih orang-orang yang ahli orang pintar, orang-orang disebut orang pintar tapi tidak punya gelar ya seperti itu. Masalah tidak selalu diukur secara empiris, dapat bersifat supranatural dan dogmatis. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data lapangan. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Kesimpulan tidak dapat dibuat atau diuji ulang oleh orang lain. Seperti itu. Oke, jadi silakan Tiano. Basicnya seperti risetnya, kita lanjut. Kayaknya waktunya sudah oke. Jadi apa itukah sains ya, seperti itu, bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan dan pengetahuan manusia. Jadi sains itu adalah seperti itu, ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai produk, kayak Einstein dengan teorinya relativitas, Newton dengan teorinya gaya, itu adalah produk-produk dari sains. Pengetahuan diperoleh melalui prosedur ilmiah. Jadi mereka itu melakukan sebuah ilmiah, metode penelitiannya begitu, ada pengujiannya. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses, diperoleh secara logis, dasar atau dasarnya deduktif, rasional, untuk menjelaskan segala sesuatu yang segala gejala dan diuji secara empiris sehingga bersifat terbuka. Terbuka itu boleh dikritik dan boleh diuji seperti itu. Contoh, lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Jadi komputer dulu itu dibangun dari dasarnya dari matematika, dari empiris matematika, sehingga akhirnya membentuk sebuah bagaimana mewadai komputer pertama kali itu adalah kalkulator ya, seperti itu. Oke, lanjut. Apakah metode ilmiah itu? Metode ilmiah itu adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja, yaitu adanya kebutuhan objektif, perumusan masalah, pengumpulan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data dan informasi fakta,
analisis data dalam penarikan sebuah kesimpulan. Itu adalah dasar-dasar dari sebuah skripsi seperti itu ya. Oke. Sifat metodologi efisien, menggunakan sumber daya, tenaga biaya dan waktu, terbuka, teruji, dan pola pikirnya adalah ini dia, tolong diperhatikan, pasti nanti keluar juga di ujian ya, induktif dan deduktif. Ini perlu dipahami dulu. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Ini harus perhatikan ya, seperti itu. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Bedanya seperti itu. Induktif adalah dari kesimpulan yang bersifat khusus menjadi umum. Deduktif adalah dari kesimpulan dari kasus yang bersifat umum menjadi khusus. Contohnya seperti itu. Bentar, saya carikan contohnya. Contohnya seperti ini. Secara contoh sederhananya ya, tumbuhan ini induktif nih. Tumbuhan akan mati, khusus. Hewan akan mati, khusus. Manusia akan mati, khusus. Ya kan? Beda. Kesimpulannya, semua makhluk hidup akan mati. Ini umum. Ini adalah kesimpulan contohnya dari induktif. Jadi dari khusus menjadi umum. Jadi seperti itu. Kalau contohnya deduktif ada seperti ini. Semua manusia akan mati, khusus umum. Aris adalah manusia. Aris akan mati. Ini adalah kesimpulan seperti itu. Jadi bedanya ya. Jadi sebuah kesimpulan yang umum mengambil ke arah disimpulkan menjadi yang lebih khusus itu adalah kalau dari khusus menjadi umum itu adalah induktif. Kalau deduktif adalah dari umum menjadi khusus seperti itu. Contohnya ini tadi ini dari semua manusia akan mati, manusia semua ya. Terus khususnya adalah nama seorang yaitu nama Aris adalah manusia, Aris akan mati seperti itu. Itu adalah secara khususnya. Oke, berikutnya contoh dalam ilmu pengetahuan dalam sejarah sarana berpikir ilmiah, logika matematikanya. Jadi ada dua hal ya seperti ini. Contohnya kita awali dengan deduktif ya, seperti itu ya. Deduktif tadi dari umum menjadi khusus ya. Oke, ini coba. Deduktif dari umum menjadi khusus. Oke. Ini logika matematikanya. Deduktif dulu dari umum. Hasana ilmu. Ini ya. Hasana ilmu seperti itu. Terus ramalan, hipotesis ya. Seperti itu. Sedangkan ketemunya ya kita induktif dan pengujiannya seperti ini. Induktif menjadi dengan lebih spesifik ya, induktif dengan cara masukan dari statistik. Jadi akan menghasil di mana faktanya ini dari fakta yang kita dapat, jadi masuk ke induktif, jadi dari statistik menjadi sebuah umum menjadi deduksi ya seperti itu. Sedangkan dari faktanya ini ya dari deduksi menjadi ramalan, hipotesis, pengujian jadi fakta. Jadi cara berpikirnya di sini dalam berpikir ilmiahnya, ketika kita berpikirnya, ketika kita melangkahnya dari mana dulu? Kalau kita melangkahnya dari dari fakta kejadian di lapangan ya, terus kita akan mencari, jadi kalau kita cari di lapangan kita akan mencari sebuah permasalahan, di mana permasalahan kita akan urai pecahkan menjadi sebuah hal yang lebih spesifik. Jadi ada semua masalah. Contohnya gini, sepeda motor ini traktor ini jalannya kurang kencang, tenaganya kurang kencang, maka kita cek spesifikasinya di mana. Dari traktor itu kita lebih meneliti yang lebih kecil lagi. Oh ternyata saluran saluran bahan bakarnya kurang sempurna, itu kan lebih kecil. Nah, terus kita cek secara penelitian, uji coba, ternyata menghasilkan dengan berbagai macam cara uji coba ukuran masuknya bahan bakar,
bahan bakar ternyata hasil yang dari ukuran sekian A, B, C, D menghasilkan sebuah tenaga yang berbeda. Jadi ketika masuk ke deduktif menjadi lebih besar, maka dengan ukuran berbagai macam ukuran tadi ukuran gasnya, maka kesimpulannya menjadi pengaruh intake bahan bakar terhadap traktor akan menghasilkan power yang berbeda. Ini kan secara umum. Jadi pertamanya itu adalah sebuah pengaruh dari berapa bahan bakar yang masuk ke dalam traktor, tapi ketika kita membahas lebih kesimpulannya, kita akan mencari sesuatu yang umum, yaitu pengaruh ukuran dari masuknya bahan bakar terhadap ruang mesin pembakaran akan menghasilkan tenaga yang berbeda atau mempengaruhi kinerja kerja dari sebuah bahan traktor. Jadi itu bisa aja seperti itu. Tapi kalau kita dari umum deduksi dari pengaruh dari ini bahan bakar kinerja dari umum ya, dari kinerja traktor dipengaruhi oleh oleh maksudnya bahan bakar ke dalam ini. Bisa kita bisa pecah-pecah lagi di sini dengan cara ramalannya ukuran dengan sekian mililiter masuk ke ruang ini akan menghasilkan yang lebih efisiensi gitu. Mencari efisiensi dari bahan bakar yang akan digunakan. Ini bisa dilakukan pengujian. Akan kembali ke fakta. Mutarnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menempatkan hal yang kecil dulu menjadi yang besar, atau kita bisa dari hal yang umum menjadi yang lebih kecil, lebih spesifikasi lagi seperti itu. Kalau kita bicara efisiensi, itu lebih efisiensi bahan bakar kita mengarah mengkerucut dari ke kecil ya seperti itu. Tapi kalau kita dari ukuran, barangkali kita bicara dari ukuran hal yang kecil ya, ukuran bahan bakar yang mau uji cobakan untuk kinerja traktor, maka itu menjadi umum seperti itu. Oke, itu adalah salah satu contohnya. Oke, berikutnya metode ilmiah menjadi kerangka dasar dari kegiatan penelitian, di mana metode penelitian merupakan salah satu bentuk implementasi dari penerapan metode ilmiah. Jadi kayak ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian itu sangat saling terkait. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lain. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya tugas pengetahuan dan penelitian. Ada Macandra mengadakan deskripsi itu menceritakan ya, menggambarkan secara jelas, menceritakan secara cermat hal yang dipersoalkan. Ada menerangkan atau eksplanasi seperti itu, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasar terjadinya peristiwa atau gejala-gejala, menyusun teori, mencari dan merumuskan hukum-hukum ya, membuat prediksi atau peramalan, melakukan pengendalian seperti itu. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Anda sekalian? Silakan saya buka dulu kalau enggak. Oke, ada pertanyaan? Silakan Mbak Wari, ada pertanyaan? Coba. Oh, enggak ada. Ya, seperti itu. Oke. Alhamdulillah enggak ada. Seperti itu. Oke. Ilmu pengetahuan hal-hal yang bisa mendorong seorang manusia untuk melakukan kegiatan penelitian. Ini adalah bagaimana kita secara manusia pasti akan selalu keinginan tahuannya itu adalah sangat tinggi. Itu sudah kodratnya ya, manusia itu selalu ingin seorang makhluk sosial, tidak bisa lepas dari makhluk yang lainnya seperti itu, dan dia banyak istilahnya diciptakan kepo. Jadi kalau Anda tidak kepo itu aneh, bukan manusia seperti itu ya. Ingin tahu pacar posisi di mana sekarang, kepoin boleh, karena itu Anda manusia, wajar seperti itu. Wajar apa ya? Iya wajar, enggak apa-apa ya, seperti itu. Wajar aja, tapi ya jangan sering-sering lah gitu. Itu. Wah, kelihatan itu. Jadi kalau cirinya
pacar yang suka kepo itu kelihatan. Dia nelponnya nggak pakai telepon biasa. Dia biasanya pakai video call. Itu keponya betul itu. Benar besar itu. Ayo di mana ini sekarang? Ayo, coba itu kamu kananmu ada siapa? Kirimu ada siapa? Ya, itu seperti itu. Ya, ya jangan seperti itu. Itu sangat terlalu lah. Jangan sering-sering lah jangan. Kasihan. Oke, jelaskan apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dan apa arti pentingnya metode ilmiah tersebut dalam penelitian. Itu adalah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan seringkali menjadi pertanyaan di tugas-tugas di UTS seperti ini. Ini saya kasih tahu ini bocoran ini soal ya. Itu. Jelaskan hubungan antara ilmu pengetahuan dan metode ilmiah dan penelitian. Jangan dijawab cuma erat. Oh sangat erat, sangat baik-baik saja hubungannya, enggak begitu. Tapi kalian jelaskan bagaimana hubungannya, keterkaitan antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Tadi saya sudah bahas ilmu pengetahuan itu adalah dasar untuk melakukan sebuah untuk melakukan metode ilmiah butuh ilmu pengetahuan. Kenapa Anda dibiasakan untuk lihat literatur, lihat praktikum seperti hitung seperti itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga nantinya Anda akan bisa melakukan sebuah metode ilmiah. Kalau mampu metode ilmiah itu bisa Anda menguasai, maka Anda bisa melakukan sebuah penelitian seperti itu. Oke, berikutnya dalam metode ilmiah dikenal dengan adanya dua macam pola pikir, yaitu induksi dan deduksi. Jelaskan pengertian masing-masing dan sifat contohnya. Silakan Anda pahami di situ. Kalau induksi tadi berpikirnya adalah dari hal yang khusus menjadi umum seperti itu kan ya. Kalau deduksi adalah dari yang umum menjadi khusus. Nanti ada kasih contohnya masing-masing seperti itu ya. Sebutkan tugas ilmu pengetahuan dan penelitian dalam dunia rasional seperti itu. Jadi itu sebutkan tugas ilmu. Tadi sudah saya bahas ya di depan ya. Ada itu. Sebutkan sifat-sifat dan dari metode ilmiah. Sudah saya sebutkan. Nanti silakan dirangkum, itu adalah hal-hal rangkuman yang bisa Anda untuk bahan untuk sebuah kalau ada saya kasihkan tugas kepada Anda seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, metodologi penelitian, macam-macam penelitian, kebutuhan dasar penelitian, etika penelitian, kriteria seorang peneliti, kebijakan peneliti di perguruan tinggi. Itu nanti kemungkinan minggu depan kita akan laksanakan seperti itu. Oke. Demikian, ada pertanyaan semuanya? Masa tidak ada pertanyaan sama sekali? Paham semua? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya oke. Kalau tidak, ya silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya kok enggak kelihatan nih. Adam kemana Adam ini? Enggak ada. Oh ada. Oh ya di situ. Mau lain ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Ada. Siapa lagi ini? Mega. Nanti kalau ke kampus ambil Mega nanti ya. Atau nanti saya titipkan ke mana? Ke Mbak Hamida. Itu. Siapa lagi nih? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya cuma di atas. Tangannya. Ya, oke. Tangannya ya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.